Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Imam Mustafa. Dan perkenalkan, nama saya Sakti Ashari. Sekarang, kami akan menyampaikan penjelasan mengenai beberapa fase penting dalam sejarah seni rupa pada masa abad pertengahan akhir, yang mencakup era kontradiksi, puncak kejayaan abad ke-13, kemunduran dan bencana pada abad ke-14, transformasi dalam seni dan arsitektur, dan dari masa krisis menuju Renaissance. Bayangkan kita melompat ke Eropa antara tahun 1200 hingga 1400. Masa di mana peradaban hidup dalam dua wajah yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ini adalah masa ketika kota-kota tumbuh pesat, katedral menjulang tinggi, dan ilmu pengetahuan berkembang. Namun di sisi lain, wabah penyakit, perang berkepanjangan, dan perpecahan gereja mengguncang sendi-sendi masyarakat. Abad ini seperti roller coaster sejarah, yaitu penuh kemegahan dan juga penderitaan. Orang-orang membangun gereja untuk menangkap cahaya surga, tapi tak lama kemudian mereka menggali kuburan massal untuk korban wabah. Dari sini kita belajar bahwa kemajuan dan krisis sering berjalan beriringan, bahwa setiap masa keemasan selalu menuntut keteguhan untuk bertahan saat segalanya runtuh. Nah, di abad ke-13 ini, Eropa lagi ada di masa puncaknya banget nih. Bahkan bisa dibilang ini masa yang paling makmur setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Kota-kota tumbuh pesat, lalu perdagangannya mulai semakin ramai, dan Paris saat itu menjadi kota terbesar loh di Eropa. Karena ekonomi lagi bagus-bagusnya, muncullah kelas sosial baru ini, yaitu para pedagang dan pengrajin. Mereka membuat yang namanya guild atau semacam serikat profesi. Tujuannya untuk membuat pelatihan, kualitas barang, sama etika kerja. Kalau dipikir-pikir, guild ini mirip banget loh sama profesi organisasi modern zaman sekarang, yang dimana sama-sama fokus ke mutual dan tanggung jawab kerja. Di bidang pemikiran, muncullah tokoh keren yang bernama St. Thomas Aquinas. Dia ini seorang biksu dan filsuf yang mencoba menjembatani antara iman dan akal melalui ajaran Aristoteles. Intinya, dia ini percaya kalau akal manusia bisa memahami kebenaran, tapi kebenaran itu hanya sebagian kecil dari kesempurnaan Tuhan. Pemikirannya ini ngaruh banget dan juga jadi dasar teologi Katolik sampai berabad-abad kemudian. Sementara di dunia seni, di abad ke-13 juga menjadi masa keemasan. Salah satu yang paling terkenal di abad itu adalah kaca patri yang berada di gereja-gereja gotik. Nah, kaca patri ini bukan hanya hiasan cantik, tapi juga untuk ngajar masyarakat yang waktu itu yang rata-rata dari mereka belum bisa membaca. Warna biru dan warna merahnya melambangkan surga dan pengorbanan, serta bentuk figur yang ramping serta memanjang ini melambangkan kesucian. Contohnya bisa kita lihat di Katedral Canterbury, tepatnya ini di Inggris. Ada panel kaca patri yang menggambarkan kisah tragis Robert of Rochester. Jadi ceritanya dia terbunuh dilemparin batu oleh teman-temannya pada saat berburu. Dari itu kita bisa melihat ciri khas gotiknya,
melalui komposisi yang menjulang ke atas, warna-warna yang dramatis, dan juga ceritanya yang penuh pesan moral. Jadi bisa dibilang Kaca Patrit ini pada masa itu adalah kitab bergambar yang mengajarkan masyarakatnya soal iman, etika, dan kehidupan. Namun, roda sejarah berputar cepat. Memasuki abad ke-14, Eropa mengalami masa kemunduran besar yang diawali oleh serangkaian bencana. Pada tahun 1347, wabah hitam melanda dan menewaskan sepertiga hingga hampir separuh penduduk Eropa. Akhirnya, kota-kota yang sebelumnya ramai berubah menjadi sunyi, ladang terbengkalai, dan masyarakat diliputi ketakutan. Dampaknya tidak hanya medis, tapi juga sosial dan ekonomi. Kekurangan tenaga kerja membuat sistem perbudakan runtuh. Para petani berpindah ke kota dan masyarakat mulai menuntut upah yang lebih adil. Krisis ini mendorong munculnya teknologi baru seperti kincir angin dan kincir air yang kelak membuka jalan menuju revolusi industri. Di bidang bahasa, Latin mulai digantikan oleh bahasa lokal. Di Inggris, sejak tahun 1362, bahasa Inggris digunakan secara resmi di pengadilan. Dari perubahan inilah lahir karya sastra besar dari Geoffrey Chaucer. Karyanya yaitu The Canterbury Tales yang menandai awal berkembangnya sastra Inggris modern. Namun di sisi spiritual, kepercayaan masyarakat terguncang. Kenapa? Karena Kepausan Avignon pada tahun 1309 sampai 1377 memindahkan pusat gereja ke Prancis, menimbulkan kesan bahwa gereja telah menjadi alat politik. Lalu keadaan semakin parah saat terjadi skisma besar pada tahun 1378 sampai 1417, ketika 2 bahkan 3 paus sekaligus saling bersaing memperebutkan kekuasaan rohani. Di tengah kekacauan ini, pecah pula Perang 100 tahun pada tahun 1337 sampai 1453 antara Inggris dan Prancis yang menguras sumber daya dan menambah penderitaan rakyat. Dunia lama tampak goyah, namun justru dari kehancuran inilah muncul semangat baru untuk berpikir dan berkarya secara berbeda. Menariknya, masa krisis di Eropa waktu itu ternyata nggak bikin seni dan arsitekturnya berhenti berkembang loh. Justru di tengah masa-masa sulit, kreativitas malah meledak. Dari situ muncul berbagai transformasi besar dalam dunia seni dan arsitektur. Kalau kita lihat arsitektur Gotik di abad ini, dia benar-benar mencapai puncak kejayaannya. Contohnya, Katedral Chartres di Prancis. Katedral Chartres ini memiliki jendela kaca patri yang super besar dan penuh warna. Lalu juga ada Katedral Beauvais yang waktunya itu sangat berambisi ingin membuat bangunannya setinggi mungkin hingga hampir menyentuh langit. Dan Sainte-Chapelle di Paris, malah hampir seluruhnya bangunannya ini dibuat dari kaca yang berwarna. Bayangin aja, sinar matahari yang masuk lewat kaca-kaca itu bikin suasana yang di dalam katedral ini jadi kelihatan megah dan spiritual. Buat masyarakat abad pertengahan yang kebanyakan dari mereka yang belum bisa membaca, katedral gotik ini tuh kayak alkitab visual, tempat di mana cahaya benar-benar jadi bahasa iman. Di Inggris, gaya gotik ini mempunyai karakter tersendiri loh. Misalnya, Katedral Salisbury
Dia itu tampil lebih panjang dan seimbang, memberikan kesan tenang dan harmonis. Setelah itu muncul gaya dekoratif dengan jendela berpola kayak nyala api. Dan kemudian ada gaya tegak lurus yang mempunyai garis-garis vertikal yang tegas dan ritmis. Seni kaca patrit ini juga lagi di puncak-puncaknya loh. Bayangin, ratusan jendela warna-warni ini yang nyeritain kisah para santo dan juga cerita-cerita Alkitab. Dengan dominasi warna biru, merah, dan emas yang memiliki makna spiritual yang mendalam. Selain itu, seni iluminasi naskah seperti Psalter of St. Louis dan karya Jean Pacel ini membuat halaman-halaman buku tampak hidup, dipenuhi detail yang halus, seolah-olah kaca patritnya dalam berbentuk mini. Lalu di Italia, arah seninya ini mulai berubah. Kalau sebelumnya ini cenderung simbolik dan kaku, sekarang mulai terlihat humanis. Cimabue misalnya, bergaya Bizantium, tapi muridnya Giotto bikin gebrakan besar nih dalam lukisan di arena Keppel. Dia mulai menggambar tokoh-tokoh yang memiliki ekspresi nyata, perasaan, bahkan ruang yang terasa hidup. Salah satu karya penting di masa ini adalah Taccio dengan lukisan Maesta Madonna Entron tahun 1311. Lukisannya nunjuki perawan Maria yang sedang duduk di tatah megah, dikelilingi para malaikat dan orang suci. Warna emas di latar belakangnya ini menciptakan kesan surgawi. Sementara itu warna birunya ngasih nuansa tenang dan suci. Berbeda dengan gaya Bizantium yang kaku. Taccio mulai membuat tokoh-tokoh berinteraksi, saling menatap, bahkan menunjukkan emosi. Wajah Maria di sini terlihat lembut dan penuh kasih sayang, dan para malaikatnya seolah-olah benar-benar hidup. Karya ini menjadi titik transisi penting dari spiritual gotik menuju ke arah humanisme Renaissance. Masa di mana seni mulai menempatkan manusia bukan hanya tuan, tetapi sebagai pusat perhatian. Dari krisis ke Renaissance, kalau kita melihat perjalanannya ini dari abad ke-13 sampai ke-14 ini jelas banget loh. Kalau sejarah itu tidak pernah jalan lurus, kadang naik, kadang turun. Ada masa di mana ketika perdagangan maju sangat pesat dan kota-kota makmur, tapi tiba-tiba datanglah wabah yang mengejutkan semuanya. Gereja menjadi pusat spiritualitas, namun di sisi lain juga mengalami perpecahan besar. Semua hal itu membentuk cara manusia memahami hidup, Tuhan, dan bahkan dirinya sendiri. Warisan dari masa itu mulai dari pemikiran Thomas Aquinas, cahaya warna-warni dari kaca patrik, lengkungan megah gaya gotik, hingga karya seni Giotto dan Taccio. Semuanya lahir dari situasi yang penuh tantangan. Mereka adalah bentuk respon manusia terhadap zamannya yang lagi bingung, haus makna, namun tetap mencari keindahan dan juga keteraturan di tengah kekacauan. Dan saat ketika cahaya gotik mulai meredup, bukan berarti padam ya. Justru dari sinar kecil itulah muncul nyala baru. Nyala yang membawa semangat untuk berpikir lebih bebas, meneliti dan memahami sisi kemanusiaan dengan cara yang lebih dalam.
Dari sanalah benih Renaissance mulai tumbuh. Jadi bisa dikatakan akhir abad bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah jembatan yang menghubungkan antara dunia ilahi dan dunia manusia, antara iman dan logika, antara tatanan lama dan imajinasi baru. Di saat Eropa berada di senja abad tengahnya nih, sebenarnya mereka sedang menuju fajar baru, di mana zaman ketika surga dan bumi akhirnya bisa berjalan beriringan dalam harmoni. Sekian presentasi dari kami berdua. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga pembahasan ini bermanfaat.